Di zaman ketika langit tertutup dan hati manusia berpaling dari Sang Pencipta, muncullah seorang nabi dari tanah Gilead, Elia, pembawa firman dan nyala yang menyala di tengah gelapnya penyembahan berhala. Inilah cerita Nabi Elia dari tanah Gilead. Pada mulanya, Elia berdiri tegak di hadapan Raja Ahab, mengumumkan bahwa tidak akan ada embun maupun hujan, kecuali atas perkataannya. Maka langit pun membisu, dan tanah retak oleh kekeringan panjang. Lalu Tuhan memerintahkan Elia pergi ke tepi sungai Kerit, di mana burung-burung gagak datang pagi dan petang, membawa roti dan daging, pertolongan ilahi di tengah kesunyian. Tetapi ketika sungai itu pun akhirnya kering, Tuhan mengutus Elia ke Sarfat, tempat seorang janda miskin, menyambutnya dengan tangan yang penuh kekhawatiran dan harapan. Janda itu hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Namun, karena imannya, tepung dan minyak itu tidak pernah habis sepanjang kelaparan itu berlangsung. Ketika anak sang janda meninggal, Elia berseru kepada Tuhan. Napas kehidupan pun kembali ke dalam tubuh sang anak. Sebuah mukjizat yang meneguhkan iman. Di tahun ketiga kekeringan, Elia kembali muncul dan memanggil Obadya, pelayan Ahab, untuk menyampaikan pesan kepada sang raja. Sebuah tantangan akan segera dimulai. Maka, di Gunung Karmel, Elia menantang 450 nabi Baal, mempertemukan mereka di medan pertempuran iman yang dibungkus oleh awan debu dan harap. Para nabi Baal berseru, menari, dan melukai diri mereka. Namun langit tetap membisu. Tak ada api turun. Tak ada jawaban dari ilah palsu mereka. Hingga akhirnya Elia membangun mezbah dengan 12 batu, menyiramnya dengan air, lalu berdoa, dan api Tuhan pun turun, melalap kurban, kayu, batu, dan bahkan air yang menggenang. Hujan pun kembali setelah Elia menaikkan doa 7 kali. Awan kecil seukuran tangan muncul di cakrawala, membawa akhir dari masa kering yang panjang. Tetapi kemudian, Ratu Izebel mengancam nyawa Elia, membuat sang nabi lari ke padang gurun dan duduk di bawah pohon arar, memohon kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya. Elia tertidur dalam kelelahan jiwa, namun malaikat Tuhan datang membangunkannya dengan roti bakar dan kendi air, menguatkan langkahnya menuju gunung Tuhan. Sesudah itu, Elia berdiri di Gunung Horeb, tempat ia tidak menjumpai Tuhan dalam badai, gempa, atau api, melainkan dalam suara lembut yang menyentuh hatinya. Tuhan memerintahkannya kembali ke jalan tugas, mengurapi Hoziel sebagai Raja Aram, Yehu sebagai Raja Israel, dan Elisa sebagai Nabi pengganti. Maka Elia berjalan menemui Elisa, melemparkan jubahnya padanya sebagai tanda panggilan surgawi, dan sejak saat itu Elisa tidak berpaling lagi. Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal ke Betel, lalu ke Yeriko, dan akhirnya ke tepi sungai Yordan, di mana Elia membelah air dengan jubahnya dan mereka menyeberang di tanah kering. Tiba-tiba, angin ribut datang membawa kereta dan kuda berapi memisahkan mereka, dan Elia naik ke surga dalam pusaran angin, menghilang dari pandangan mata. Elisa memungut jubah gurunya, dan kuasa Tuhan pun turun atasnya. Roh Elia
tinggal di dalam Dia, warisan iman yang tak terpadamkan. Demikianlah kisah Elia, sang nabi berapi yang berdiri di antara langit dan bumi, menyuarakan kebenaran dan menunjukkan kuasa Allah. Jejaknya tak terhapus, sebab apinya terus menyala dalam hati mereka yang percaya. Demikianlah cerita Alkitab mengenai Nabi Elia. Nantikan video animasi Alkitab menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.